Barangkali ada kisi-kisi gitu kan, supaya nantinya masyarakat sudah tahu. Karena di NJOP dengan harga pasar itu akan beda. Pemerintah akan ngambil yang mana? Apakah harga pasaran atau dari NJOP? Jadi kami ini mungkin bisa memperkirakan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah patuti patarosan jual mau dengan hormat ku bapak petugas di BPF anu kahiji pak ikas umum di susah dua kali tigeran kali namina iya di jalanan itu jalan lingkungan itu sama yang guna bisa kan setengah abdi pas akan sama kali sertifikat untuk kan terbetul kan kalau pas akhirnya mau dengan hormat dengan ini akhirnya tuliskan di situ lingkungan mungkin kita termasuk kita jalan terus seluruh pak kamu contoh di RW itu diajarkan kira itu panjangnya 200 meter kira lo 200 meter punya lebar nama itu biaya misal rumah 100 kita udah dunia tapi dua meter di tinggalnya dan sertifikat itu kaya tapi kayak gitu pemilik tanah di Paterosan kedua mengerti khususnya sekali di Serang hampir sadayana sawah produktif anu dianggo mata pencarian musim di musim ayam cekak ini terus hampir sadayana seperti misalnya pengolahan produktif yang pencarian kita paterosan para petani pemilik sawah di paterosan KPU kali ini pertama kita perkali harga tanah seterusnya paterosan dia banyak menggelisahkan membingungkan kalau umumnya warga ada bumina berbusur ini satu senangkai misalnya nanti atau jam tutup pasang waktu berapa lama kalau di sini kita tempat padahal kan bisa bayar untuk bayar pasang baru nanti atas orang lain kita di pasang kami kamu persiapan kali itu kan tempat yang kali anu terakhir pak itu anu terakhir teh sekali ada akhir bumi atas dengan negara itu anu UMKM kesuau kelas penjahit sablon penjahit orang seperti itu seperti UMKM data rumah itu bisa itu pakai turun itu mau turun mendekat dari awal itu ada masker buka atau budak
ingin mengetahui kapan jadwal penggantian, kemudian apakah dibayar sekaligus atau berkoordinasi. Itu aja. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Ayi dari perwakilan Ibu Nok dari Kampung Badat Tahu. Yang pertama saya tanyakan itu Pak untuk aliran air untuk pengairan sawah, jalan yang sudah ada apakah akan hilang atau diganti atas atau di kolongnya apakah masih ada. Yang kedua saya mau bertanya ini kalau rumah kena setengahnya Pak, misalkan tengah-tengahnya habis, sebelah kanan, sebelah kiri masih sisa misalkan 5 meter atau 6 meter, apakah dibayarnya akan sama seperti ini atau tidak? Itu saja, kalau untuk yang lain kan udah diwakili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada pembanding Pak. Pembanding itu dari pihak kelurahan. Misalkan harga tanah antara sertifikat yang punya sertifikat ini atau PBW itu pasti beda harganya Pak. Saya bilang gitu Pak. Nah, apakah dari pihak desa bisa mengacu atau mengadakan pembanding dengan pihak institusi yang terkait yang menilai tanah tersebut? Ibu-ibu terang tak KJPP apa? Naon? Terang KJPP eta itu dia banyak supados ieu. Anu nilai tanah bapak-bapak sama ibu-ibu. Anu pihak di pemerintah. Dan kayak di desa upami sesuai dengan keinginan bapak-bapak ibu-ibu dari pihak kelurahan kayak beda aya pembanding. Misalkan KJPP ngukur 1 meterna 1 juta. Ibu tersetuju kayak pembanding. Betul betul. Eta hak ibu-ibu. Bu tersetuju ulah. Cakap. Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan kita tadi ada perwakilan kawasan lebih jelas saran kita gitu. Ini Pak, kami Ibu Nuraisa di Maribaya, Kawasan di Hagarsari. Ini yang saya pertanyakan. Dulu kan sawah tuh punya orang tua. Nah, ukurannya teh 700 meter. Nah, ketika dibagiin ke anaknya ada 800 meter. Nah, sama saya sama yang lainnya itu nggak dirubah nama dan itunya. Jadi nanti yang akan dibayarkan teh sesuai surat itu apa sesuai yang diukur besok. AJB sama NJOP-nya di tertulis itu 700 meter. Nah, ketika dibagiin ada 800 meter lebih. Bukan sama kan dulu mah belinya teh digeblok ya Bu, diblok gitu. Nah, ketika dibagiin ternyata ada sekian, alhamdulillah gitu. Iya. Nah, apakah nanti ketika dibayarkan teh sesuai yang tertera di NJOP atau sesuai hasil pengukuran sekarang? Nah, mungkin itu pertanyaan yang jadi unek-unek selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkawis perkawis ini dari teruskan masalah bangunan pendidikan ini pengurusan tempat. Nah, kemudian untuk selanjutnya mungkin itu kan akan dianjurkan. Nah, seandainya pemilih memerlukan umpamanya, nah itu bisa diambil itu sama pemiliknya apakah tidak? Begitu. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Bapak dan Ibu terhadap apa yang akan kita sampaikan. Jadi ada pertanyaan yang emang bisa kita jawab, ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab karena itu merupakan kewenangan dari pihak lain Pak, seperti itu. Jadi mohon diperhatikan karena mungkin jawabannya antara yang satu dengan yang satu itu berkaitan sehingga jawabannya ya nyata-nyata nih gitu kan seperti itu.
Yang pertama Bapak dari Pataruman, masalah harga Pak ya. Nah masalah harga, kalau saya tanya kepada ini selaku ketua Satgas A, berapa harganya, pasti jawabannya tidak akan tahu. Saya sama tidak akan tahu. Pak Dudi tadi selaku anggota pelaksana tidak akan tahu masalah harga. Kemudian tadi ada yang PPK, dia yang bertugas untuk membayar kepada Bapak dan Ibu-ibu, dia kalau ditanya juga tidak akan tahu masalah harga. Karena masalah harga ini adalah kewenangan dari tadi yang Bapak dari Bogor sampaikan, itu kewenangan dari KJPP. KJPP itu Kantor Jasa Penilai Publik. Salah satunya adalah menilai tanah. Nanti tadi telah dijelaskan sama Pak Dudi, setelah hasil inventarisasi kita itu sudah sesuai, itu akan diserahkan ke appraisal namanya. Nah, appraisal itu siapa? Nah, itu nanti akan dilelang oleh si PUPR ini. Siapa yang dapat atau menang lelang untuk menilai harga tanah ini? Nah, itu nanti ada KJPP. Seperti itu. Nah, kalau masalah harga itu kewenangan ada di appraisal Pak. Si KJPP itu dia yang akan menilai. Jadi kalau misalkan Pak bocoran sabaraha itu kita tidak akan tahu. Cuman kalau saya sampaikan seperti ini. Jadi mereka itu menilai tidak hanya dari sisi fisiknya saja, tapi dari aspek sosial ekonominya. Seperti itu. Misalnya seperti apa? Tadi misalkan gini Pak, ini ada bidang tanah, ini terkena jalan tol, di pinggir ini ada gang. Nah ini berkaitan pertanyaannya ya. Ini ada gang, jalan, lingkungan ke sana gitu kan, seperti itu. Nah ini kena belakang tanah, ini kena belakang tanah, itu kena. Nanti dia menilai, dia akan memakai beberapa kriteria. Pertama, dia akan menilai dari harga jual real di sini berapa, NJOP-nya berapa. Itu ya, aspek-aspek yang dia nilai itu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dia ada akses gang, ini menjadi nilai tersendiri, Pak. Harga tanah yang ini kemungkinan sama dengan harga yang di belakang ini, karena akses gang atau jalannya ada. Yang jadi pertanyaan saya nanti ke Pak Adam itu, gang tadi kan pertanyaan Pak, itu gang jalan lingkungan ada yang punya. Kemudian tanggapan saya begini, dulu dari ini nyumbang, dari ini nyumbang, dari ini nyumbang, atau milik siapa gitu kan. Jadilah gang dipakai jalan lingkungan. Nah, kalau itu sudah menjadi fasilitas umum, otomatis tidak akan masuk di gambar sertifikat seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu elemen, salah satu faktor yang akan menjadi penilaian dari kantor jasa itu. Kecuali kalau misalnya gang ini milik yang gang ini hanya menyambungkan bidang di belakangnya saja satu gang gitu. Karena gang ini diberikan oleh yang depan ini. Maka kalau ini mau ikut diukur, berarti harus membuat surat pernyataan bahwa gang itu milik ini, yang belakang tidak keberatan. Karena nanti akan berpengaruh kepada harga, seperti itu. Itu mungkin salah satu contoh Pak ya, seperti itu. Jadi kalau masalah harga kita tidak tahu, yang punya kewenangan ada di appraisal. Cara kerja mereka, cara menghitungnya kita juga nggak tahu, hasilnya berapa kita tidak tahu. Cuman ya seperti itulah, beberapa aspeknya dihitung. Contoh tadi kata Pak Dudi disampaikan, untuk yang berumur 80 tahun dengan umur yang 18 tahun, ketika dapat penggantian itu mungkin dihitung. Kalau ini misalnya mungkin beberapa waktu ke depan sudah mungkin ya nggak ada gitu kan, berarti hanya nilainya berapa. Kalau ini mah 18 tahun, usia produktifnya masih ada, umurnya masih panjang, untuk usahanya masih panjang, nanti itu dinilai juga.
Terus kemudian rumah yang terkena antara rumah yang biasa ditinggali dengan rumah yang dipakai wawarungan atau berjualan tempat usaha itu berbeda karena dilihat aspek ekonominya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pertanyaan ini masalah harga dan cara penilaiannya nanti akan disampaikan oleh appraisal Bu pada saat nanti penyampaian nilai ganti rugi itu. Silakan kalau Bapak dan Ibu penasaran gitu, Pak kenapa ini rumah saya, kok tetangga saya lebih besar nilainya, nanti akan dijelaskan. Ataupun juga dia tidak menjelaskan seperti itu, tapi sampaikan karena itu kewenangannya ada di appraisal seperti itu. Terus yang masalah gang tadi sudah saya sampaikan, maka kalau mau ditutup tutup, tapi silakan yang di belakang keberatan enggak gitu. Kalau ini ditutup berarti kan si appraisal itu menilai ini tidak ada gang, yang belakang mungkin nilainya berbeda dengan yang di depan seperti itu. Hanya saja yang namanya pasos pasung yang sudah dipakai orang itu tidak masuk dalam hak yang diberikan oleh BPN. Cukup itu aja Bu, karena kalau saya jelaskan nanti panjang gitu kan, harus buka aturannya ininya segala macam. Kemudian masalah gang sudah sama produktif untuk penggarap dikasih ganti rugi enggak? Kita pembayaran itu atau ganti rugi itu diberikan kepada pemilik tanah. Mangga eta mah pemilik tanah we ke sareng penggarap diobrolkeun sapertos kumaha gitu. Gitu kan? Nah nanti yang misalkan Bu sawah produktif yang saluran irigasi, sawah produktif yang pengairannya dari sumur sendiri itu nilainya berbeda. Itunya sebagai bayangan lah nanti. Kalau yang lebih jelasnya tanyain aja ke KJPP atau ke appraisalnya. Terus kemudian rumah berapa hari harus dikosongkan. Nah biasanya setelah pembayaran itu nanti akan dibuat surat pernyataan bahwa dalam jangka waktu 14 hari akan mengosongkan rumahnya seperti itu. Dikasih waktu 14 hari pada saat ditandatangani surat pernyataan. Itu nanti mekanismenya Bu ya, pada saat pembayaran akan diberikan seperti itu. Terus kalau ada rumah dipakai kegiatan UMKM atau kegiatan pakai kursus apa sebagainya, yang di kita data itu kita ukur Pak, tugas saya mengukur tanahnya. Rumah ini ada di tanah siapa? Tanah ini milik siapa? Gitu Pak. Dipakai usaha apa? Nah, tadi kembali teh penggantian mah tetap ke yang punya tanah gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada Ibu Siti, pengairan sawah jalan yang sudah ada. Nah, berkaitan dengan pengairan sawah jalan yang sudah ada, itu bagian nanti yang akan menjawab itu bagian yang dia fisik, masalah teknis. Nanti desainnya itu seperti apa? Apakah jalan yang sudah ada ini kalau misalnya ditutup memutuskan hubungan enggak? Bapak kantos ninggal ke jalan tol Cisumdawu. Nah, di Cisumdawu itu ada yang disebut jembatan 5 Bu. Jadi ini jalan tol di bawah, di atasnya ada jembatan 5. Nah, jembatan itu menghubungkan jalan yang dulunya ada, tapi sekarang tertutup jalan tol. Nanti itu mah bagian desainnya, bagian fisiknya Bu ya, akan membangunnya seperti apa. Jadi jalan yang sudah ada itu, kalau ternyata ini ada kampung, kalau ada jalan tol terputus, ataukah ini kampung, ini mereka nyawanya di sini, kepotong ke jalan tol, nanti akan dibuat jembatan seperti itu. Pengairan juga mungkin nanti bagian desain Pak ya, desain apakah pengairan kan kayak gini, ini mata air.
Kalau mata air ini mengairi satu kampung, kalau ditutup, itu kampung itu nggak ada air. Itu kan dampaknya harus diperhitungkan oleh si bagian teknis yang membangun fisik ini. Apakah membangun sumber air baru, ataukah menyambungkan si mata air ini dengan yang sudah dulu ada. Contoh, kasih Sumdawu deh, jadinya upami di Cisumdawu lewat apa itu Pasigaran, itu di pinggir jembatan itu ada jalan air. Hah? Jadi ada jalan air, Bu. Itu mun video mah ayat jalur Pertamina di handapnya. Nah, ini mah di atas. Jadi menghubungkan mata airnya dengan masyarakat yang dulu memakai air tersebut. Dibangun jalur airnya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir mengenai dampak yang terjadi. Mudah-mudahan nanti desainnya, teknisinya, terus bagian fisiknya bisa memfasilitasi apa-apa yang kalau itu dihilangkan dampaknya sangat besar buat Bapak dan Ibu. Kemudian rumah yang kena setengah gimana? Nah, nanti itu appraisal yang menilai, Pak. Misalkan sudah terukur nih, bagian bangunan sudah mengukur, yang terkena itu setengahnya, apakah setengahnya itu miring gitu banyak, jadi segitiga, sisanya itu, atau setengahnya seperti misalkan ruang tamunya, ruang tidurnya potong, yang tinggal hanya dapur di belakang. Nah itu nanti masa kan mau tinggal di dapur, nah itu kemungkinan diganti rugi semua. Atau misalkan yang terkena pojok ini, Pak, pojok ini. Tapi kalau tiang ini dirobohkan, diganti rugi, ini semua roboh rumahnya. Nah ini juga nanti diperhitungkan seperti itu. Kemudian ada Pak Ginting dari Bandung, jadwal pengukuran waktu dan jamnya tadi sudah saya sampaikan. Nanti tim pengukuran akan berkoordinasi dengan Pak Ditang, Pak Sekdes selaku Satgas A. Ini akan diatur untuk bagian-bagian. Mulainya tanggal 8. Nanti waktu Bapak itu apakah di hari tanggal 8 itu kebagiannya siang atau pagi atau malah besoknya. Ini nanti dikoordinasikan, Pak. Seperti itu. Kemudian harga udah tadi. Sawah 700 meter tertulis di SPPT. Jadi begini. Kalau sertifikat 700 meter itu harus ada 700 meter. Karena nanti direkonstruksi, Pak. Dulu sertifikatnya itu yang 700 meternya dari titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Tapi sekarang ada 800 meter. Nah, akan menjadi pertanyaan. Kalau dulu sertifikat ini 700 meter, nah yang 100 meter tambahannya dari mana? Beda dengan akte jual beli atau SPPT. Coba Bapak kalau di akte itu baca di pasal 4. Apabila terjadi perbedaan luasan hasil ukur BPN dengan akte, maka yang dipakai adalah hasil ukur BPN. Cuma nanti dipertanyakan, Pak ini dulu 700 di akte, sekarang 800. Nanti ditanya ini teh sama Satgas atau Satgas B, Bapak kantos ngagaleun itu tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Pilih ngagaleun deui, Pak. Gak mau mungkin 700, Pak. 100 meter, kan ada 100 meter teh. Nah itu jadi nanti dipertanyakan apakah yang 100 meternya nambah lagi, beli lagi, atau gimana? Atau malah jawabannya begini, kata tetangga yang berbatasan itu, Pak, itu tanah saya keambil. Itu makanya nanti pada saat pengukuran itu harus benar-benar patoknya dipasang dan ditunjukkan tanda batasnya. Jadi seperti kebanyakan 700, nah efeknya karena yang 600, ternyata kacanda kita tanggih karena salah patok. Ataupun ternyata 700 itu benar, walaupun di akte di SPPT 600 tapi 700 semakin 100 nah ayah hibah, ayah yang ngagalu atau ayah bukan seperti itu.
mungkin nanti akan dijelaskan tambahan sama Pak. Terima kasih. Masih semangat? Ya, sedikit lagi ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi. Ibu bapak, yang pertama kalau punya tanah, ada bangunannya atau yang kebun, sawah, pasang tanda batasnya yang jelas. Nanti diukur oleh petugas BPN dengan alat yang canggih, dengan metode ada ilmunya. Hari ibu mah mengerenan ukurna panjang kali lebar, pakai benang kasur. Nah, kecuali bapak ibu, Pak saya punya anak nih, lulusan geodesi ITB, bisa ngukur, boleh. Bandingkan data yang ibu hasil ukur dengan hasil BPN. Karena ibu waktu mengukur juga kan harus hadir. Nanti dilihat titiknya itu pakai tongkat yang ke awan langsung GPS. Ya, nanti hasilnya pasti akurat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari hasil ukuran itu diserahkan ke tadi Bapak Burhanuddin ya, ke KJPP atau appraisal. Dia itu punya kantor konsultan, disahkan oleh Menteri Keuangan SK-nya. Dia independen, tidak bisa Pak Burhanuddin tambahan atau lebaran seetik rada bayarnya gede gitu. Enggak ya, nggak bisa dipengaruhi. Dia punya metode, punya cara menghitung. Baik itu harga pasar, harga NJOP, ibu bapak saya jamin nih pasti dapat ganti untung lebih. Pasti lebih. Sok Bapak Burhanuddin kalau lebih ingat ke saya. Harus. Insya Allah pengalaman ya, ada pembebasan 30 juga. Luasnya 100 meter persegi, dapatnya 300 juta. Kan itu tangan kosong, belum bangunannya, belum ada yang lain-lainnya. Makanya nanti silakan Bapak Ibu setelah datanya itu dihitung, silakan konfirmasi. Nanti ada hadir waktu musyawarah. Benar nggak punya saya segini luasnya, nilainya segini, silakan. Ya. Nah, untuk yang bangunan, kapan saya harus membongkar? Ibu bapak setelah menerima ganti rugi, ganti pembayaran, bukti-bukti kepemilikan diserahkan dulu ke BPN, yang sertifikat pinjam dulu, diperbaiki datanya, dicoret yang terkena sekian. Nah, dari jangka waktu 14 hari setelah menerima uang, bapak ibu harus membongkar. Nah, kalau yang ada bangunan, mangga canda. Yang ada ketangkalan, tuarnya lira, canda. Tapi kenyataannya itu memang begitu. Nanti menjadi hak milik ibu walaupun udah diganti rugi ya. Nah, mantap. Tapi kenyataannya nanti pelaksanaan konstruksi jalan tol misalkan lagi berjalan, bulldozer, wah masih jauh. Ya, ibu bapak untuk guru gusu 14 dinten oke, 2 minggu oke, sok atuh dikeureuyeung bade sabulaneun gitu mangga. Ulah dugikeun pas bade pelaksanaan diratakeun dibongkar ku pihak itu ke kalah roboh bangunanna. Nah, anu kaduana tadi abi bangunan teh geuningan setengah kacana lamun dibongkar rugruk. Kumaha? Engke pertimbangan. Biasa nama digaleuh sadayana. Anu katiluna tadi aya penggarap. Bapak abi teh nyawa, tapi kanu kagungan si ieu. Tah engke kolaborasi antara anu gaduh sawah sareng penggarap, bisakeun anu tanahna diganti ka bapak anu gaduhna, tanamanna anu ngagarap. Tah engke da jelas aturannya. Saluran air pasti jelaskan Pak Aceh. Ari aturan
anu lami biasana jalan jadi pengen teh sanes jalan wae, sanes saluran wae, aya masjid, aya dari UMKM, aya kepentingan sosial, sanes-sanesna, oke aturanna, oke penggantianna khusus saya penggajianna. Tapi biasana anu kepentingan pasos aturanna ti payuna direlokasi, janten didamelkeun ti payun jalanna kenging. Tapi dah biasakan jalan teh anu ieu payuna jalan desa teh kenging ya misalkan. Tapi tol lama di luhur. Iya tetap di masih berfungsi gitu, tetap di jalan itu. Tapi biasanya jarang jalan tol lamun anu ka daerah mah kakolong gitu. Jika di kota di Bogor nya kaburan. Paling naik ka luhur gitu. Nah, biasanya anu dihadap masih bebaskeun masih biasa diangkut. Gitu. Oh, terus dia anu urul di Bandung tadi Paciweuh cenah. Bahasa Indonesia mana Ibu? Jantan disertifikat masih atas nama orang tua, tapi sekarang udah bagi waris lah, udah jatah-jatahan. Tapi ada yang sudah nggak ada, sudah jauh, sudah kemana? Bikinkan lagi Bu surat keterangan ahli warisnya. Siapa yang berhak, nanti yang majunya silakan ibu kuasakan ke salah satu siapa. Untuk jadwalnya mungkin ibu jauh dari Bandung, silakan ada petugas dari desa. Kapan nih saya harus dihadiri, kapan saya harus datang, nanti catatnya nomor. Aduh ya, iya moderator yang catat ya aku nomor. Nah gitunya seratan, pakai terus kawalan sadayana cekapnya.